Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk video yang berikutnya. Tadi kita terpotong di bidang pertanian ya. Nah, dari sisi pertanian, kedatangan bangsa Portugis ini kemudian Indonesia punya dampak positifnya. Salah satunya adalah kita mengenal tanaman-tanaman yang kemudian saat ini sangat bermanfaat bagi kita ya. Salah satunya adalah anggur, tomat, ketela, avokat, dan seterusnya. Yang hal itu diperkenalkan oleh Portugis saat itu. Kemudian cara berkebun, ya, menanam bunga di pekarangan, makanan yang misalkan serikaya, bika, ketela, dan lain sebagainya. Nah, penggunaan garpu, nah, ini yang mungkin istimewa ya di kita karena memang saat itu kita belum mengenal ya apa yang namanya garpu. Sehingga kalau kita mengulik lah paling tidak di Jawa saja, misalkan di kerajaan Yogyakarta, kita belum mengenal apa yang disebut dengan sendok, kemudian ada garpu, kemudian ada meja, kemudian kita makan bersama di sana. Yang ada wadah sendiri, kemudian kita menggunakan tangan telanjang, artinya tidak menggunakan garpu atau sendok. Selanjutnya itu tadi tentang dampak-dampak ya. Sekarang kita coba untuk masuk ke analisis kompetensi dasar yang ketiga dan keempat. Kita menganalisis dampak politik budaya. Abaikan suara-suara yang ada di samping sana. Kita lanjutkan. Ya, kalau kita mau melihat ya, coba perhatikan ini kondisi rakyat Indonesia. Mereka diminta untuk membawa bahan makanan, bahkan amunisi yang digunakan oleh para tentara Portugis ya. Mereka harus menggendong, kemudian harus memandu dan sebagainya. Karena ya mereka dibayar. Nah, apa bentuknya kita akan bahas di belakang. Kolonialisme dan imperialisme, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, kolonialisme dan imperialisme ini dua hal ya, sebagai ya bentuk dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sudah pernah kita bahas juga imperialisme kuno, bentuknya seperti ini. Artinya berkembang sebelum revolusi industri. Saya ulangi, imperialisme kuno berkembang sebelum revolusi industri terjadi di Eropa. Revolusi industri pecah pertama kali di Inggris. Ya, tujuan utama mereka adalah 3G kalau kita biasa mengenal demikian. Glory artinya kejayaan. Kejayaan dalam hal ini adalah jaya menguasai dunia lain, artinya belahan dunia lain gitu. Kemudian gospel menyebarkan agama. Karena memang konsep ini muncul dari kekalahan perang salib. Yang ketiga adalah gold, kekayaan, menumpuk-numpuk kekayaan. Ini bentuk dari merkantilisme yang tadi kita sudah bahas ya. Pelopornya adalah Spanyol dan Portugis. Yang berikutnya ada imperialisme modern. Imperialisme ini disebut modern walaupun sama ya pengertiannya. Imperialisme itu artinya paham yang memiliki sudut pandang bahwa menguasai negara lain itu lebih baik dalam rangka untuk menumpuk kekayaan, bahkan berlomba-lomba dengan negara lain di Eropa. Yang saya ulangi, imperialisme modern ini berkembang setelah munculnya revolusi industri. Jadi begini ceritanya. Karena revolusi ini meletus di Inggris, sehingga ini pelopornya Inggris ya. Maka tujuan utamanya sementara saat itu adalah, saya ulangi, tujuan utamanya sementara saat itu adalah, saya ulangi, tujuan utamanya sementara saat itu adalah mencari bahan mentah. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menyokong industri mereka. Jadi bahan mentah ini dicari dalam rangka untuk menyokong industri mereka. Kemudian yang kedua adalah mencari tempat pemasaran. Jadi kalau industrinya sudah dapat, sudah jadi, maka dipasarkan kemana? Salah satunya ke negara koloni, gitu. Ke negara tempat dia menjajah, sekaligus cari bahan mentah, sekaligus menjual atau memasarkan barang yang mereka produksi. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah tempat menanamkan modal. Jadi saya ulangi, imperialisme modern ini pada
pada awalnya adalah hanya bertujuan ini, teman-teman ya, dagang tok ae asline gitu. Tetapi lama-kelamaan dari kepeloporan Inggris ini mendorong negara-negara yang lain juga untuk menguasai daerah yang baru saja mereka temukan. Sehingga muncul istilah kolonialisme. Kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat dari garis waktu yang saya buatkan ini, coba perhatikan 1511. Ada Portugis. Kemudian ada Belanda dan Spanyol. Kalau kita mau urutkan ya Portugis, Spanyol, Belanda. Itu ya, Portugis, Spanyol dan Belanda. 1511, 1521, kemudian 1529. Ada perjanjian Saragossa. Kemudian 1602 Belanda memunculkan atau membentuk VOC atau kongsi dagangnya. Kemudian pada periode berikutnya VOC kemudian dipimpin oleh Daendels, ya. Kemudian membuat jalan Daendels itu Anyar sampai Panarukan kalau di Jawa. Kemudian ada perjanjian atau kapitulasi Tuntang. Itu perjanjian di mana saling memberikan janji antara Raffles dari Inggris dengan Daendels dari Belanda. Artinya sejak 1811 maka kekuasaan Belanda di Indonesia yang awalnya dari VOC hanya berdagang saja, kemudian berubah menjadi kepemerintahannya Daendels, kemudian berakhir pada perjanjian Tuntang atau perjanjian antara Inggris dengan Belanda, sehingga kekuasaan Indonesia kemudian berada di bawah kekuasaan Raffles. Nah, setelah itu ada perjanjian Traktat London. Jadi 1813 sekira pada tahun itu ini juga perjanjian antara Inggris dengan Belanda, sehingga dikembalikan lagi lah kekuasaan Indonesia, dikembalikan lagi ke Belanda. Nah, dari situlah kemudian muncul tanam paksa. Ini kita lanjutkan dulu. Setelah suksesnya Cornelis de Houtman dan Van Eyck, maka maskapai dagang Belanda banyak berdatangan ke Indonesia. Ini sisi ceritanya saya ceritakan dari awal. Kalau tadi, bentar. Kalau ini ya, ini kan tadi berkaitan tentang timeline-nya atau sejarah bangsa ini ketika dijajah oleh bangsa Eropa. Ya, mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, kemudian masuklah di penjajahan di masa perdagangan, artinya masa liberal, artinya kita dipimpin oleh atau dikuasai oleh kongsi dagangnya Belanda. Kemudian 1808 mulai dikuasai oleh pemerintahan murni, bukan perdagangan lagi tapi pemerintahan murni Belanda oleh Daendels. Kemudian akibat perjanjian Tuntang kita diberikan kepada Raffles atau Inggris. Kemudian akibat Traktat London kita kembali menjadi bagian dari pemerintahan Belanda yang kemudian di situ muncul tanah paksa. Selanjutnya, setelah suksesnya Cornelis de Houtman dan Van Eyck, maka maskapai dagang Belanda banyak yang berdatangan di Indonesia. Dan inilah 1602 dibentuk VOC yang memiliki banyak hak istimewa atau disebut dengan hak oktroi. Saya ulangi, VOC didirikan dalam rangka untuk berdagang di Indonesia, tetapi mereka punya hak oktroi atau hak istimewa. Apa aja? Satu, membuat mata uang sendiri, mengangkat pegawai, membentuk pasukan, mendirikan benteng, menyatakan perang dan damai terhadap suatu wilayah, bahkan memonopoli perdagangan. Nah, ini diantara gubernur jenderal VOC mulai 1602. Yang pertama adalah Peter Booth, kemudian Jan Pieter Zoon, kemudian Antonio van Diemen, John Midseeker, dan Cornelis